Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dalam perlindungan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Dengan pertolongan Roh Kudus, kiranya iman kami semakin bertumbuh. Dalam nama Yesus, amin. Firman Tuhan tertulis di Markus 8 ayat 35. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Dalam konteks ini, Yesus mengajarkan kepada para pengikutnya, jadi pengikut Kristus tidaklah mudah, tapi harus mempunyai komitmen tinggi. Pentingnya mengambil keputusan yang tepat dalam hidup. Ayat ini mengandung pesan penting tentang arti yang sebenarnya dari hidup dan menyelamatkan nyawa. Jika kita telusuri tentang sejarah gereja, di mana pendeta Muson dan Liman mati terbunuh di Lobo Pining, di tanah orang Batak, oleh orang Batak sendiri, juga ancaman-ancaman berat kepada Nomensen dan penginjil-penginjil lainnya. Tapi semakin dibabat, semakin merambat. Injil semakin tersebar di sudut-sudut kota sekalipun. Di daerah-daerah sending, Roh Kudus menyertai para hamba-hambanya. Dalam konteks ini, Yesus menjelaskan bahwa seseorang yang mencoba mempertahankan dan menyelamatkan hidupnya sendiri dengan cara yang salah, seperti dengan mengejar keserakahan, kekuasaan, atau kenikmatan duniawi, akhirnya kehilangan nyawanya yang sejati. Kehidupan yang dijalani hanya untuk kepentingan diri sendiri tidak akan membawa kebahagiaan atau kepuasan yang abadi. Namun Yesus juga menunjukkan bahwa jika seseorang bersedia mengorbankan hidupnya dengan menyerahkan diri kepadanya dan Injilnya, mereka akan menyelamatkan nyawa mereka yang sejati. Menyerahkan hidup kepada Yesus dan hidup dalam kesetiaan kepadanya adalah jalan yang bermakna dan kekal di hadapan Allah. Matius 5 ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk mengikuti Yesus bukan tawaran yang mudah dan enak, tapi harus dengan kerelaan yang sungguh harus diimani. Berani berkata tidak kepada keinginan diri sendiri, dan kita berani berkata ya kepada Yesus. Rasul Paulus mengatakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Biarlah Yesus mengatur perjalanan hidup kita. Pentingnya mengorbankan diri dan menempatkan Allah dan kebenarannya di atas segalanya dan hidup sesuai dengan ajaran Injil Yesus. Hanya dengan jalan penyerahan kepada Tuhan dapat menemukan tujuan hidup sejati dan menyelamatkan nyawanya dalam arti yang kekal. Dalam ayat ini, jika kita hanya memperjuangkan kepentingan pribadi dan mengejar kesenangan duniawi, kita sebenarnya kehilangan tujuan hidup yang sejati. Kebutuhan kita untuk memperoleh kekayaan, kekuasaan, dan kenikmatan jangka pendek akan selalu berujung kepada kekosongan dan kekecewaan yang mendalam.
Matius 8 ayat 36. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Yesus mengajak kita karena Injil, karena kerajaan Allah, dan berkorban kepentingan demi kehendaknya. Marilah kita mengambil keputusan teguh untuk mengikut Yesus dalam segala hal dan mengorbankan diri kita sendiri demi pelayanannya. Apapun yang kita korbankan, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan hadiratnya dan hadiah kehidupan kekal. Saudara-saudara, marilah kita menolak egoisme dunia ini dan memilih mengikuti Yesus dengan sepenuh hati. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, ajarlah kami untuk tidak hanya memikirkan kehidupan yang sementara di dunia ini, tapi supaya kami mencari kehidupan yang kekal. Roh Kudus kiranya memberikan hikmat dan mengarahkan hidup kami untuk hidup yang kekal. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.